Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, pertemuan ketiga. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini adalah menentukan unsur-unsur berita. Di sini ada contoh teks berita, di mana contoh teks berita ini yang membahas tentang mudik lebaran. Nah, di sini teks berita ini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan dan unsur-unsur berita. Ada beberapa pertanyaan di sini, yaitu 5W plus 1H ataupun adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini adalah jawabannya. Jawabannya ini merupakan unsur-unsur berita. Nah, contoh yang ada di video pembelajaran ini adalah untuk mengarahkan atau memudahkan peserta didik untuk mengerjakan materi pembelajaran yang ada di KPD. Nah, selanjutnya ini adalah contoh informasi di sini. Berikut nih, manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan? Nah, ini juga merupakan bagian dari contoh ya, bukan untuk dikerjakan, tapi contoh untuk memudahkan peserta didik agar bisa mengerjakan beberapa materi pembelajaran ataupun soal yang ada di LKPD-nya. Selanjutnya, di sini adalah contoh informasi. Untuk informasi di sini ada jenisnya ini adalah yang A adalah peristiwa alam, sosial, dan politik. Misalnya ya, pada materi soal yang pertama ini, apakah termasuk peristiwa alam? Kalau dia memang peristiwa alam, maka berilah tanda centang pada peristiwa alam. Kalau membahas materi tentang peristiwa sosial, maka diberi tanda centang tentang peristiwa sosial. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada LKPD. Melihat kembali di situ pada contoh LKPD-nya di sini, materi pada pertemuan ketiga ini adalah nanti akan disiapkan oleh gurunya untuk tayangan video pembelajaran yang akan diupload nantinya. Nah, jadi nanti peserta didik diminta untuk menyebutkan informasi apa saja yang akan ditemukan pada berita yang ada di tayangan video nantinya. Selanjutnya, apakah unsur berita pada tayangan video tersebut sudah sesuai dengan teori adik Simba? Jadi seperti tadi ya, ada pada contoh video pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan keempat, pada pertemuan keempat ini nanti akan diputar video pembelajaran yang sama seperti pada pertemuan ketiganya. Nanti akan dibagikan oleh gurunya di classroom link videonya, dan di sini ada 4 pertanyaan nanti yang akan dijawab oleh peserta didik sesuai dengan isi video yang ada di dalam berita tersebut. Jadi video pembelajaran yang pada pembelajaran pertemuan ketiga ini kita membuatnya sampai pada pertemuan keempat. Semoga pembelajaran ini bisa dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Demikian akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.